Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan khutbah, izinkan saya menyampaikan beberapa wasiat, khususnya diri saya pribadi, umumnya para jamaah. Tiada bosan, tiada hentinya, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang kita alami, dengan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah yang kita sebut dengan takwa. Janji Allah, apapun yang kita alami,
senantiasa akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah memasuki Jumat yang kedua di tahun 2024 Masehi. Tentunya tidak terasa pula perguliran waktu, perputaran waktu yang telah kita alami. Sehingga pengurangan jatah kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita dikurangi 1 tahun dalam kehidupan kita. Insya Allah para jamaah, khutbah kali ini akan kami sampaikan sebuah tema ciri amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah, semoga kisah yang akan saya sampaikan ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, muhasabah, bahkan bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan sakit, bahkan sakitnya sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Rasul. Baginda Rasul memerintah Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali untuk meminta dibopong, untuk minta diangkat, dibawa ke masjid. Dan diperintahkan pula sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali untuk mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya datang ke masjid. Ada hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu perintah baginda Rasul, layaknya kita diperintah oleh pangko armada 2 untuk melaksanakan sebuah apa yang diperintahkan. Dipoponglah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat, semua handai tola, semua saudara-saudara kumpul di dalam masjid, bahkan masjid tidak muat. Hingga di halaman masjid yang telah disediakan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul para jamaah? Yang pertama, tatkala semua jamaah kumpul, tatkala semua sahabat-sahabat sudah kumpul semua, baginda Rasul bertanya kepada sahabat yang hadir, "Wahai sahabatku, sebelum saya berjumpa kepada Allah selama-lamanya, sudahkah saya menyampaikan bahwasanya Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah?" Serentak semua yang ada di dalam masjid maupun yang ada di halaman masjid menjawab, "Sudah ya Rasul." Diulang lagi pertanyaan yang pertama oleh baginda Rasul, "Wahai sahabatku, wahai saudaraku, sebelum saya berjumpa kepada Allah selama-lamanya, sudahkah saya menyampaikan bahwasanya Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah?" "Sudah ya Rasul, engkau sudah menyampaikan bahwasanya Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah." Masih diulang yang ketiga kali oleh baginda Rasul, "Wahai sahabatku, sudahkah aku menyampaikan bahwasanya Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah?" "Sudah ya Rasul, engkau telah menyampaikan bahwasanya Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah." Baginda Rasul menyampaikan, "Wahai para malaikat, saksikanlah apa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabatku. Sampaikanlah wahai sahabatku, wahai malaikat, dengarkan dan saksikan apa yang telah diucapkan oleh sahabat-sahabat dan saudaraku semua, bahwasanya saya telah menyampaikan Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah." Begitu beranjak pertanyaan yang kedua para jamaah, "Wahai sahabatku, sebelum saya berjumpa kepada Allah selama-lamanya, di antara kalian apakah saya memiliki hutang kepadamu? Di antara kalian apakah saya memiliki sebuah permasalahan denganmu?
Satu pun tidak ada yang menjawab pertanyaan yang kedua disampaikan oleh baginda Rasul. Diulang lagi pertanyaan oleh baginda Rasul. Wahai sahabatku, sebelum saya berjumpa kepada Allah selama-lamanya, adakah di antara kalian yang memiliki sebuah masalah denganku? Di antara kalian apakah saya memiliki hutang kepadamu? Pertanyaan yang kedua diulangi oleh baginda Rasul. Disitulah para jamaah berbisik-bisik dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Siapa ya Rasul yang akan punya hutang kepadamu? Justru kami ini yang memiliki hutang budi ya Allah kepadamu, hai Rasul. Diulang lagi pertanyaan yang ketiga. Wahai sahabatku, sebelum saya berjumpa kepada Allah selama-lamanya, sebelum saya ketemu kepada Allah selama-lamanya, di antara kalian apakah saya memiliki hutang? Apakah di antara kalian saya memiliki masalah? Ternyata ada sahabat dari belakang mengacungkan tangan. Ya Rasul, izinkan saya bertanya, nama saya Ukasah. Jika pertanyaan ini tidak sebuah permasalahan, maka anggaplah lalu. Dulu tatkala perang Badar, wahai Rasul, kita sama-sama melaksanakan perang Badar. Engkau naik kuda, engkau memukul kuda, engkau mencambuk kuda. Namun yang kena cambuk, namun yang kena pukulan itu punggungku, wahai Rasul. Apakah itu dikatakan hutang? Apakah itu bisa dikatakan sebagai masalah, wahai Rasul? Semua sahabat yang ada di dalam masjid menengok ke belakang dengan mengatakan, Ukasah, tidakkah engkau tahu baginda Rasul saat ini sakit? Jawaban baginda Rasul, wahai sahabatku Ukasah, itu adalah salah satu hutangku kepadamu. Itu adalah salah satu masalahku denganmu. Saat ini apa yang engkau minta? Wahai Rasul, jikalau itu dikatakan sebagai masalah, wahai Rasul, jikalau itu dikatakan sebagai utang, maka saat ini pula saya minta pertanggungjawaban kepadamu, wahai Rasul. Saat ini saya akan membalas pula, wahai Rasul. Layaknya engkau memukul kuda namun mengenai punggungku, wahai Rasul. Baginda Rasul memerintah sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ambilkan cambuk yang dulu aku gunakan untuk perang Badar. Silakan ambil di dalam rumahku. Perintah baginda Rasul langsung dilaksanakan oleh sahabat Umar. Begitu datang ke masjid dengan membawa cambuk, ya Rasul, ini cambuk yang dulu engkau gunakan perang Badar. Apa yang dikata para jamaah? Ukasah, mendekatlah engkau di hadapanku. Ini cambuk akan aku berikan kepadamu agar kiranya engkau saat ini meminta balas. Apa yang dikata para jamaah yang dimuliakan Allah? Semua jamaah yang ada di masjid, semua sahabat-sahabat yang ada di dalam masjid mencemooh Ukasah. Wahai Ukasah, tidakkah engkau manusiawi bahwasanya baginda Rasul saat ini sakit? Tidakkah engkau tahu saat ini baginda Rasul dalam keadaan lemah? Kenapa engkau memukul baginda Rasul? Pukul saya sebagai pengganti baginda Rasul. Jawaban baginda Rasul, wahai sahabatku, ini urusan pribadiku dengan Ukasah. Biarkan tatkala aku berjumpa kepada Allah selama-lamanya, tidak ada memiliki sebuah hutang. Biarkan saya berjumpa kepada Allah selama-lamanya, tidak memiliki sebuah masalah. Biarkan Ukasah saat ini akan membalasnya. Wahai Rasul, dulu engkau naik kuda, saya di bawah. Wahai Rasul, bolehkah saya minta persyaratan? Turunlah engkau dari mimbar supaya cambukku akan memukulmu tidak mengenai mimbar. Wahai Rasul. Bertatih-tatih berlahan-lahan baginda Rasul turun dari mimbar. Begitu Ukasah siap untuk memukul baginda Rasul, masih minta persyaratan. Wahai Rasul, dulu tatkala kita perang Badar, saya saat itu tidak menggunakan pakaian, wahai Rasul, maka selayaknya lepaslah pakaianmu pula, wahai Rasul, sehingga pukulan cambukku ini tidak menghalangi pakaianmu, wahai Rasul. Lepaslah pakaianmu, wahai Rasul. Sahabat yang lainnya masih memberontak, marah, mencemooh, mencaci sahabat Ukasah. Wahai Ukasah, tidakkah engkau tahu saat ini baginda Rasul sakit? Pukul saya sebagai pengganti baginda Rasul. Pukul saya, cambuk saya, wahai Ukasah, dengan baginda Rasul. Baginda Rasul masih menyampaikan, wahai sahabatku, biarkan urusan pribadiku dengan urusan Ukasah.
Saya tidak mau berjumpa kepada Allah selama-lamanya memiliki masalah. Tidak mau saya berjumpa kepada Allah selama-lama memiliki hutang. Biarkan apa yang diminta oleh ukasa akan aku turuti. Dilepaslah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala pakaian baginda Rasul. Begitu pakaian baginda Rasul dilepas para jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dikata? Cambuk yang sudah siap untuk memukul baginda Rasul dilemparlah jauh-jauh dengan mendekat baginda Rasul. Ya Rasul, siapa yang akan menyakiti hatimu wahai Rasul? Siapa yang akan melukai badanmu wahai Rasul? Izinkan kulitku menempel kulitmu. Izinkan saya mendekatmu wahai Rasul. Izinkan saya mencintaimu wahai Rasul. Saya ridho atas apa yang telah kau berbuat walaupun tidak sengaja wahai Rasul. Aku maafkan segala kesalahanmu wahai Rasul. Izinkan saya memelukmu, izinkan saya mendekatmu, izinkan kulitku menempel kulitmu wahai Rasul. Dilempar yang namanya cambuk para jamaah yang dimuliakan Allah. Semula sahabat yang ada di dalam masjid mencemooh, mencaci maki sahabat ukasa, berubah meneteskan air mata. Baginda Rasul menyampaikan, wahai sahabatku, jikalau engkau ingin masuk surga, ikuti jejaknya ukasa. Ikuti apa yang dilakukan oleh ukasa. Allah menyampaikan di dalam surah Ali Imran, alladzina yunfikuna fis arra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara orang yang akan dijamin masuk surga inilah sahabat kita ukasa. Beliau memaafkan kesalahan orang lain, dia memaafkan, meridhoi atas kesalahanku. Ini yang akan dimasukkan surga yang seluas langit, seluas bumi oleh Allah. Ikuti jejaknya sahabat kita ukasa. Meneteskan air mata semua sahabat yang ada di dalam masjid. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Intisari apa yang saya sampaikan, bahwasanya dalam kehidupan manusia, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, dalam kehidupan kita, dalam aplikasi, dalam kehidupan sosial serta kita, tentunya pasti kita akan memiliki sebuah kesalahan. Entah ucapan kita senantiasa menyakiti perasaan, lebih-lebih perbuatan kita senantiasa menyakiti hati dan badan orang lain. Oleh karena itu para jamaah, itulah di antara amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah, sekelumit yang saya sampaikan ini senantiasa kita jadikan sebagai bahan renungan, bahan introspeksi dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas kita yang kita perbuat diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya tatkala kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli
wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Di khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah semoga keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mungkin di antara personilku Armada 2 yang saat ini diuji berupa sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan mungkin di antara kita dan keluarga kita diuji berupa masalah, segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sholih, husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Doa Allah, di siang ini kami bersimpuh di rumah-Mu. Ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin muslimat kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Tempatkan yang layak di sisi-Mu bersama orang-orang yang alim. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang maha mulia, jadikan keluarga kami, anak kami, istri kami sebagai mahligai rumah tangga yang menyejukkan kalbu. Jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah fitini hatal akhirah. Ya Allah ya Aziz, Tuhan yang maha perkasa, mudahkan segala urusan seluruh personelku Armada 2. Berikan keselamatan, kesuksesan, sehingga tidak ada suatu halangan ataupun aral yang akan menghalangnya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, Engkaulah Zat yang mengabulkan segala permintaan. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allah